Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Krisdiantari, Stambuk C201-21260. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul bisnis. Pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Bisnis dalam arti luas adalah suatu istilah umum yang menggambarkan suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dalam bisnis. Pada umumnya, dalam konsep bisnis ada beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu strategi inti, yaitu visi dan misi dari sebuah bisnis yang meliputi hal-hal ideal yang diharapkan dari bisnis tersebut. Komponen yang kedua yaitu sumber daya strategis, yaitu semua yang berhubungan dengan kompetensi utama, proses inti, dan aset strategis. Komponen yang ketiga, perantara pelanggan, yaitu semua yang berhubungan dengan informasi, dukungan dan pemenuhan, dinamika hubungan, dan struktur harga. Komponen yang keempat yaitu jaringan nilai, yaitu semua jaringan yang dapat memperkuat dan melengkapi sumber daya perusahaan. Tujuan bisnis. Ada beberapa tujuan bisnis, yakni yang pertama yaitu untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Yang kedua, untuk pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik, faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kelima, menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Yang keenam, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang ketujuh, untuk menunjukkan prestise dan prestasi. Fungsi bisnis. Ada beberapa fungsi dalam bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu form utility, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, perusahaan furnitur dan perusahaan jasa keuangan. Yang kedua yaitu place utility, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Fungsi yang ketiga yaitu possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis di mana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan, baik itu barang maupun jasa. Fungsi yang keempat yaitu time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis, di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Manfaat bisnis. Menjalankan bisnis memberikan banyak manfaat bagi para pelakunya. Dengan memiliki bisnis, kita akan merasakan beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat kita rasakan yaitu mendapatkan penghargaan dan pengakuan, menjadi bos untuk diri sendiri,
menggaji diri sendiri, bisa mengatur waktu dengan leluasa, memiliki masa depan yang cerah. Jenis-jenis bisnis. Bisnis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu bisnis manufaktur. Manufaktur adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya dalam skala produksi yang besar. Jenis bisnis yang kedua yaitu bisnis jasa. Bisnis jasa adalah suatu bidang bisnis yang menjual dan menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Sama halnya ketika seseorang mendirikan badan usaha yang menghasilkan produk tertentu dan kemudian dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut juga berlaku pada badan usaha jasa. Jenis bisnis yang ketiga yaitu bisnis perdagangan. Usaha perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sifatnya melakukan jual beli antara pedagang dan pembeli. Barang yang dijual dari pedagang ini berwujud, yang berarti kita dapat memindahkan kepemilikan barang tersebut. Usaha perdagangan juga mengutamakan keuntungan dari penjualan dagangnya. Jenis bisnis yang keempat yaitu bisnis ekstraktif. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya menggali, mengambil, mengolah kekayaan yang disediakan oleh alam. Dan jenis bisnis yang terakhir yaitu bisnis agraris. Nah, usaha agraris meliputi pertanian dan perkebunan. Biasanya usaha masyarakat ini banyak ditemukan di wilayah pedesaan dan pegunungan. Jenis usaha ini menghasilkan beragam tanaman dan bahan pangan. Dari kelima jenis bisnis tersebut, saya akan mengambil contoh dari jenis bisnis manufaktur, yaitu perusahaan mebel. Tentang perusahaan mebel Jati Jepara. Kedai mebel adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan mebel Jati Jepara yang memproduksi mebel model minimalis maupun mebel ukiran Jepara. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2010 dan berkembang hingga sekarang. Semua berkat kerja keras dan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk mebel yang telah dihasilkan. Semua berawal dari sebuah brak atau tempat produksi mebel rumah skala Gurem yang kemudian berkembang sedikit demi sedikit berkat dukungan dan bantuan pengusaha mebel Jepara lainnya. Hubungan yang baik dengan perusahaan lain menjadikan perusahaan Jati Jepara yang masih kecil mampu menangani pesanan dalam jumlah massal sekalipun. Industri mebel Jepara pada dasarnya adalah satu kesatuan, meskipun dijalankan oleh banyak sekali perusahaan. Perusahaan mebel Jepara berlokasi di kota Jepara, 2 jam perjalanan ke arah utara dari ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Fasilitas produksi berada di Jalan Taman Siwa, Komundu, Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jepara adalah sebuah kota yang penuh dengan budaya pengolahan dan ukiran kayu, sebuah budaya yang memberikan pengalaman lebih banyak dalam hal pengolahan kayu dibandingkan daerah lain di Indonesia. Nah, jika Anda ada waktu, silakan datang ke Jepara dan Anda akan lihat jika mebel di kota Jepara bukan hanya sebuah industri, tapi salah satu jalan hidup bagi masyarakat kota Jepara. Perusahaan mebel Jati Jepara juga memproduksi furnitur untuk keperluan rumah, hotel, villa, restoran, perkantoran, dan untuk kebutuhan properti lainnya.
Bahan baku utama produk ini adalah kayu jati, namun tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan material lain seperti kayu mahoni, mindi, bayur, dan jenis kayu tropis yang bisa dipergunakan untuk pembuatan mebel lainnya. Ada 3 kategori desain yang bisa dikerjakan, yaitu mebel minimalis, mebel ukiran Jepara, dan mebel desain custom. Target pasar perusahaan mebel Jati Jepara ini adalah untuk seluruh pulau di Indonesia dan Asia pada umumnya. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan mempunyai ikatan hubungan yang sangat baik dengan jasa kargo atau juga shipping forwarder di Jawa Tengah, yang memungkinkan untuk mengirimkan barang pesanan konsumen di seluruh area di Asia. Pada perkembangannya sekarang, perusahaan telah beberapa kali mengirimkan pesanan untuk konsumen Eropa, Amerika, dan beberapa negara Arab. Hal ini ditunjang dengan adanya website berbahasa Inggris Indonesia Furniture Factory. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.